Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menggambarkan kecilnya urusan duniawi dan perhiasannya, serta segala sesuatu yang ada pada dunia berupa kegemerlapan perhiasannya dan semua kesenangannya yang fana itu. Fama utitu min syai'in famata'ul hayati dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Apapun yang kamu hasilkan dan kamu kumpulkan, janganlah kamu terpedaya olehnya, karena sungguhnya itu adalah kesenangan hidup di dunia, sedangkan dunia adalah negeri yang fana dan pasti akan lenyap lagi, tiada artinya dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Pahala Allah lebih baik daripada dunia, karena pahala Allah kekal dan selama-lamanya. Maka janganlah kamu mendahulukan yang fana dengan melalaikan yang kekal. Bagi orang-orang yang bersabar dalam meninggalkan kesenangan duniawi, ketawakalan mereka benar-benar dapat membantu mereka bersabar dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Watak mereka adalah pemaaf dan penyantun terhadap orang lain, dan bukan termasuk watak mereka sifat pendendam. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Peserta musyawarah adalah mereka yang mengikuti Rasul-Rasul Allah dan taat kepada perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Mereka salat, mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan melainkan terlebih dahulu mereka memusyawarahkannya di antara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Karena itulah Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabat saat menghadapi peperangan dan urusan penting lainnya, sehingga dengan demikian hati mereka merasa senang dan lega. Hal yang sama telah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu serta menjelang ajalnya karena tertusuk. Saat menjelang ajalnya karena tertusuk, ia menjadikan urusan kekhalifahan sesudahnya agar dimusyawarahkan di antara sesama mereka untuk memilih salah seorang dari 6 orang berikut, yaitu Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman ibnu Auf. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka. Maka akhirnya pendapat semua sahabat sepakat menunjuk sahabat Utsman ibnu Affan sebagai khalifah sesudah Umar radhiyallahu anhu. Sementara itu, demokrasi pesertanya tidak memiliki kriteria seperti yang di atas. Koruptor, penjahat, bahkan pembunuh boleh jadi punya suara dalam demokrasi. Jika mereka sepakat dan berkumpul untuk memilih pemimpin yang jahat, maka jadilah musyawarah pesertanya adalah kumpulan orang-orang beriman pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Mereka mempunyai kekuatan untuk membela diri dari orang-orang yang berbuat aniaya dan memusuhi mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang lemah, bukan pula orang-orang yang hina. Bahkan mereka mempunyai kemampuan untuk membalas perbuatan orang-orang yang berlaku kelewat batas terhadap diri mereka. Sekalipun sifat mereka demikian, mereka selalu memberi maaf, yakni gemar memberi maaf walaupun mereka mampu untuk membalas. Seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pernah hampir membunuhnya, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Yusuf ayat 92. Padahal Yusuf alaihissalam mampu menghukum mereka dan membalas perbuatan mereka terhadap dirinya dengan balasan yang setimpal. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap 80 orang yang berniat akan membunuhnya pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Mereka turun dari Bukit Tanim, dan setelah mereka dapat dikuasai maka Rasulullah memberi maaf dan membebaskan mereka. Padahal beliau mampu menghukum mereka. Hal yang sama telah dilakukan oleh Rasulullah terhadap
Gauras ibnu Haris ketika ia hendak membunuh beliau saat pedang beliau dicabut, sedangkan beliau dalam keadaan tidur. Lalu beliau terbangun, sedangkan pedangnya telah berada di tangan Gauras dalam keadaan terhunus. Maka beliau membentaknya sehingga pedang itu terjatuh dari tangannya, dan beliau memungut pedangnya. Kemudian beliau memanggil semua sahabatnya dan menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah dilakukan Gauras, dan beliau menceritakan kepada mereka bahwa beliau telah memaafkannya. Rasulullah telah memaafkan pula perbuatan Labid ibnu A'sam yang telah menyihirnya. Beliau tidak menangkapnya dan tidak pula mengecamnya, padahal beliau mampu untuk berbuat itu terhadapnya. Beliau telah memaafkan seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab, saudara perempuan Marhab, seorang Yahudi dari Khaybar yang telah dibunuh oleh Mahmud ibnu Salamah. Wanita itu telah meracuni kaki kambing yang disajikan kepada Rasulullah pada hari perang Khaybar. Lalu kaki kambing itu dapat berbicara dan menceritakan kepada beliau bahwa ada racun padanya. Maka beliau memanggil wanita Yahudi itu dan ia mengakui perbuatannya. Nabi menanyainya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian?" Wanita itu menjawab, "Aku bermaksud ingin menguji, jika benar engkau seorang nabi, maka racun itu tidak membahayakan dirimu. Dan jika engkau bukan seorang nabi, maka kami akan terbebas darimu." Maka Nabi melepaskannya. Tetapi ketika Bishr ibnul Bara mati karena racun itu, karena ia ikut memakannya bersama Rasulullah, maka beliau menghukum mati wanita Yahudi itu. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.